Halo sahabat rajut, bertemu lagi dengan kami tutorial rajut.id. Pada kesempatan kali ini kami ingin share video tutorial tentang cara membuat tas dengan motif yang cantik seperti ini. Nah, di sini tasnya model sling bag ya, berukuran untuk tingginya 23 cm. Lalu untuk lebar alasnya 15 kali 5 cm. Oke, sudah pada penasaran bagaimana cara membuatnya? Sebelum ke video tutorialnya, jangan lupa ya untuk selalu dukung kami dengan like, share, komen, dan juga subscribe channel kami ya. Nyalakan tanda loncengnya agar sahabat rajut bisa mengetahui video-video terbaru dari kami. Oke? Kita siapkan dulu alat dan bahan yang dibutuhkan ya. Untuk benang, di sini saya menggunakan benang polyester yang small ply. Kita siapkan dua warna. Di sini saya mengombinasikan warna coklat muda sebagai warna netralnya, dan untuk warna kombinasinya di sini saya menggunakan warna biru muda. Selanjutnya untuk hakpen, di sini saya akan menggunakan ukuran 4/0 atau 2,5 mm. Kita siapkan juga gunting, korek api, dan jarum kristik untuk merapikan. Siapkan juga penanda dan meteran untuk mengukur hasil proyek kita nantinya. Kalau alat dan bahan sudah siap, kita ke tutorialnya. Kita buat alas berbentuk persegi panjang. Kita awali dengan simpul terlebih dahulu. Lalu kita buat rantai sebanyak 40 rantai. Setelah membuat 40 rantai seperti ini, selanjutnya kita buat SC mulai dari lubang yang kedua. Masukkan hakpen, ambil benang, 2 serat kita jadikan 1. Kita buat 1 SC di masing-masing lubang. Saya sudah selesai membuat SC hingga ujung, dan di sini mendapatkan total 39 SC. Selanjutnya kita akan buat SC bolak-balik. Jadi kita buat satu rantai dulu, baru balik rajutan kita. Kita buat SC lagi mulai dari lubang yang pertama. Oke, di sini kita mengerjakan baris yang kedua. Di sini kita sudah menyelesaikan baris yang kedua. Kita lanjut terus dengan cara yang sama. Satu rantai, balik, lalu kita buat 39 SC. Kita lakukan terus hingga mendapatkan 15 baris. Oke, saya akan kembali setelah menyelesaikannya. Di sini saya sudah selesai mengerjakan hingga 15 baris. Selanjutnya kita akan buat SC keliling. Kita buat satu rantai dulu, balik. Nah, di sini adalah stitch pertama untuk SC keliling kita. Kita pasang penanda ya. Kita lanjutkan buat satu SC di masing-masing lubang. Nah, di sini saya sudah selesai membuat 39 SC untuk bagian sisi panjang. Lalu untuk bagian sisi lebar kita akan buat sebanyak 15 SC. Jadi kita masuk
di masing-masing serat ini. Yang satu kita masuk di serat SC, dan yang satu lagi kita masuk di lubang yang ada di sini. Oke, jadi nanti untuk SC kelilingnya kita akan dapat total 108 SC. Sudah bertemu dengan penanda, di sini saya sudah menyelesaikan SC kelilingnya dengan total 108 stitch. Karena nanti kita akan membuat motif dengan kelipatan 27, jadi 108 dibagi 27, kita akan ulangi motifnya sebanyak 4 kali. Oke, kita akan coba ukur dulu hasil jadinya alas persegi ini. Untuk panjangnya kita mendapat ukuran 15 cm dan lebarnya kita dapat ukuran 5,5 cm. Di sini kita sudah bisa slip stitch ke stitch pertama kita. Selanjutnya kita akan mengerjakan bagian motif. Di sini kita awali dulu dengan slip stitch ke lubang di sebelahnya stitch pertama. Oke, jadi di sini tadi kita slip stitch di stitch yang pertama untuk menutup alas. Lalu kita mulai dari lubang sebelahnya. Nah, dari sini kita ambil benang yang warna coklat muda. Kita ambil slip. Oke, jadi stitch pertama kita sekarang posisinya ada di sini. Kita kunci dengan satu rantai dulu. Di lubang ini kita buat satu pengganti DC. Caranya, masukkan hakpen, di sini benang sisanya ngikut ya. Ambil benang, kita buat SC yang panjang seperti ini, tambahkan satu rantai. Ini adalah stitch pertama kita. Selanjutnya, tambahkan 2 DC di lubang yang sama. Masuk, ambil benang. Kita punya 3 serat di hakpen. 2 serat kita jadikan satu dulu. Tersisa 2 jadikan satu. Lalu kita buat DC yang ketiga. Nah, di sini kita selesaikan dengan benang yang warna biru muda. Tiga DC yang ini kita sebut dengan satu klaster ya. Satu klaster coklat muda. Selanjutnya, kita skip 2 lubang. Di lubang ketiga, kita buat 3 DC lagi. Kali ini dengan benang yang warna biru muda. Kita buat 2 klaster. 1, skip 2 lubang. 2, 3. DC yang ketiga kita selesaikan dengan benang yang warna coklat muda lagi. Nah, di sini kita sudah selesai membuat 2 klaster warna biru muda. Kita lanjut, skip 2 lubang dan buat 1 klaster warna coklat muda.
Lalu kita ulangi pola yang sama. 1 klaster coklat muda dan 2 klaster biru muda, kita lakukan 1 putaran. Saya sudah menyelesaikan motif untuk baris pertama dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan mengerjakan motif untuk baris yang kedua. Di sini kita lakukan slip stitch-nya dengan benang yang warna biru muda, karena nanti baris yang kedua kita awali motif dengan benang yang warna biru muda. Oke, di sini kita buat 1 rantai untuk mengunci. Khusus untuk motif baris yang kedua ini, kita akan kerjakan dengan tusuk DC yang panjang atau long DC. Caranya, untuk yang pertama di sini saya akan buat pengganti DC lagi. Jadi kita masukkan hakpennya di sini ya. Tadi kan kita skip 2 lubang. Kita masuk di lubang yang kedua. Nah, di sini kita punya 2 serat. Kita masuk di 1 serat dulu, lalu 2 serat, dan tambahkan 1 rantai. Ini adalah DC panjang yang pertama. Pasangkan penanda. Selanjutnya kita buat 2 DC panjang lagi di lubang yang sama. Kaitkan benang, masukkan hakpen, ambil benang. Oke, kita punya 3 serat. Sekarang kita masuk di 1 serat dulu, kemudian 2 serat, lalu 2 serat yang terakhir. Kita sudah punya 2 DC panjang. Lakukan sekali lagi. Nah, yang ketiga di sini kita selesaikan dengan benang yang warna coklat muda. Kita kembali masuk di lubang kedua yang tadi kita skip. Kita buat 3 DC panjang. Oke, di sini DC yang terakhir kita selesaikan dengan benang yang warna biru muda lagi. Untuk motif baris yang kedua, kita hitungnya dari sini ya. Jadi kita buat 1 klaster coklat muda, 1 klaster biru muda, lalu 1 klaster coklat muda lagi. Selanjutnya di sini kita buat 2 klaster biru muda, 2 klaster coklat muda, dan 2 klaster biru muda. Oke, saya akan kembali setelah menyelesaikannya.
Nah, seperti ini hasil jadi motifnya. Jadi, satu klaster warna biru muda yang ada di sini adalah pengulangan dari satu klaster biru muda yang ada di awal. Jadi kita akan ulangi pola yang mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 klaster ya. Kita akan ulangi motifnya satu putaran. Nah, ini dia hasil jadinya setelah kita kerjakan baris yang kedua. Jangan lupa untuk selalu mengakhiri setiap round dengan slip stitch di stitch yang pertama. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan motif untuk baris yang ketiga. Untuk baris yang ketiga dan seterusnya, kita akan kerjakan dengan tusuk DC. 3 DC increase, dan penempatannya di bawah sini kita kan sudah punya 3 DC tadi. Kita masuk di DC yang tengah. Jadi di sini saya buat satu rantai dulu. Lalu buat satu pengganti DC. Kita buat 3 DC dengan benang warna biru sebanyak 2 klaster. 1, lalu di sini setelah membuat 2 klaster warna biru muda, selanjutnya kita buat 2 klaster dengan benang yang warna coklat muda. Kita masuk di DC yang tengah, sekaligus benang yang ngikut. Jadi, selain masuk di bagian DC-nya seperti ini, kita juga masuk di serat yang ikut. Oke, kita ambil benang. Nah, kita lanjutkan dulu. 2, 3. Jadi, nanti di bagian dalam akan terlihat bersih. Tidak terlihat serat yang ngikutnya. Nah, setelah membuat 2 klaster dengan benang warna coklat muda, kita buat 2 klaster lagi dengan benang warna biru muda. Selanjutnya kita perhatikan di bagian ini terlihat benang yang ngikut ya, benang warna coklat mudanya. Nah, di sini kita sembunyikan dengan cara seperti ini. Nah, jadi benang yang ngikut ada di bagian atas hakpen. Akan kita sembunyikan dengan tusuk DC-nya. 1, 2, 3. Nah,
Jadinya seperti ini ya. Oke, selanjutnya setelah jadi seperti ini, kita buat satu klaster warna coklat muda, satu klaster warna biru muda, dan satu klaster warna coklat muda lagi. Ini hasil jadi pola untuk baris ketiga. Kita ulangi pola yang sama seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 klaster. Kita ulangi satu putaran. Ini dia hasil jadinya motif hingga baris yang ketiga. Selanjutnya kita akan mengerjakan motif untuk baris yang keempat. Di sini kita awali dengan benang yang warna coklat muda. Kita buat satu klaster. Tiga DC increase. Ini adalah stitch yang pertama. Setelah satu klaster warna coklat muda, kita buat dua klaster warna biru muda. Kita ulangi pola ini sebanyak 3 kali. Nah, seperti ini pola untuk baris yang keempat. Jadi kita ulangi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 klaster ini. Jadi sekarang di sini kita buat satu klaster dengan benang warna coklat muda, merupakan pengulangan dari klaster yang pertama. Oke, di sini saya sudah menyelesaikan motif hingga baris yang keempat. Hasilnya seperti ini ya. Selanjutnya kita akan mengerjakan motif untuk baris yang kelima. Di sini kita mulai dengan benang yang warna coklat muda. Kita buat 3 DC klaster dengan benang warna coklat muda sebanyak 2 kali. 1, 2. Selanjutnya kita berganti warna benang. Kita buat 3 DC increase sebanyak 4 kali menggunakan benang yang warna biru muda. Selanjutnya kita beralih ke benang warna coklat muda. Kita buat 3 DC increase sebanyak 2 klaster dengan benang warna coklat muda ini. Oke, selanjutnya kita beralih ke benang warna biru muda dan buat 3 DC increase-nya sebanyak 1 kali. Oke, ini dia pola untuk baris yang kelima. Kita ulangi satu putaran. Di sini saya sudah menyelesaikan motif untuk baris yang kelima. Hasilnya seperti ini ya. Selanjutnya kita akan mengerjakan baris yang keenam. Kita akan buat satu klaster warna coklat muda,
satu klaster warna biru muda, dan satu klaster coklat muda. Kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita buat 3 DC increase dengan benang warna biru muda sebanyak 3 klaster. 1, 2, 3. Selanjutnya kita buat lagi 3 DC dengan benang warna coklat muda, biru muda, dan coklat muda. Oke, seperti ini pola untuk baris yang ke-6. Kita ulangi satu putaran. Oke, di sini saya sudah menyelesaikan hingga baris ke-6 dan motifnya jadi seperti ini. Sekarang kita akan mengerjakan baris yang ke-7. Kita buat di sini 3 DC dengan benang warna coklat muda, biru muda, dan coklat muda. Selanjutnya kita buat 3 DC dengan benang warna biru muda 2 kali lagi. Lalu di sini coklat muda 1 kali. Dan biru muda 2 kali lagi. Oke, jadi pola untuk baris yang ke-7 di sini itu kita buatnya 1 klaster coklat muda dan 2 klaster biru muda. Kita ulangi terus 1 putaran ya. Saya sudah menyelesaikan baris yang ke-7 dan hasil motifnya jadi seperti ini. Kita akan lanjut mengerjakan motif untuk baris ke-8. Di sini kita awali dengan benang yang warna biru muda. Kita buat 3 DC increase-nya dengan benang warna biru muda sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Selanjutnya kita akan buat 3 DC dengan benang warna coklat mudanya 2 kali. 1, 2, lalu biru muda 1 kali, dan coklat muda 2 kali lagi. Seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita tambahkan 1 klaster lagi benang warna biru muda di sini. Jadi pengulangan pola untuk baris ke-8 seperti ini kita lakukan 1 putaran. Oke, baris ke-8 sudah selesai, hasilnya seperti ini. Kita lanjut mengerjakan baris ke-9. Kita awali dengan benang yang warna biru muda. Kita buat 3 DC dengan benang warna biru muda sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Selanjutnya berganti warna benang, kita buat 1 kali klaster warna coklat muda, lalu 1 kali klaster warna biru muda, dan 2 kali klaster warna coklat muda. Oke, selanjutnya kita berganti warna benang lagi. Kita buat 1 klaster biru muda dan 1 klaster coklat muda. Pola untuk baris ke-9 terdiri dari 9 klaster ini. Kita ulangi 1 putaran. Saya sudah menyelesaikan hingga baris yang ke-9 dan motifnya jadi seperti ini. Selanjutnya kita akan mengerjakan baris yang ke-10. Pengulangan polanya adalah 1 klaster coklat muda dan 2 klaster biru muda. Nanti di sini kita buat lagi 1 klaster coklat muda dan 2 klaster biru muda. Seperti itu berlanjut, kita ulangi 1 putaran.
Baris ke-10 sudah selesai dan jadinya motif seperti ini. Kita lanjut mengerjakan baris yang ke-11. Di sini kita awali dengan benang warna biru muda. Kita buat satu klaster dengan benang warna biru muda. Lalu berikutnya kita buat satu klaster coklat muda, satu klaster biru muda, dan satu klaster coklat muda lagi. Nah, sudah seperti ini. Selanjutnya kita akan buat dua klaster biru muda, dua klaster coklat muda, dan dua klaster biru muda lagi. Oke, jadi untuk baris yang ke-11 pola kita adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 klaster ini. Di sini 3 DC terakhir yang warna biru muda sudah merupakan pengulangan dari yang pertama. Oke, kita ulangi pola ini satu putaran. Saya sudah menyelesaikan motif untuk baris ke-11. Kita lanjut mengerjakan baris yang ke-12. Di sini kita awali dengan benang warna biru muda. Kita buat dua klaster biru muda, dua klaster coklat muda, dan dua klaster biru muda lagi. Nah, kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita buat di sini satu klaster coklat muda, satu klaster biru muda, dan satu klaster coklat muda lagi. Jadi pola untuk baris ke-12 seperti ini, kita ulangi satu putaran. Selesai untuk baris ke-12-nya, kita akan lanjut mengerjakan baris ke-13. Kali ini polanya adalah kita awali dengan benang warna coklat muda. Kita buat satu klaster coklat muda, dua klaster biru muda, satu klaster coklat muda, dua klaster biru muda. Seperti itu ya. Polanya kita ulangi satu putaran. Baris ke-13 sudah selesai dan hasil jadi motifnya seperti ini. Selanjutnya kita akan mengerjakan baris ke-14. Di sini kita awali dengan benang warna coklat muda, kita buat dua klaster dengan benang warna coklat muda. Selanjutnya kita berganti warna benang dan kita buat 3 DC dengan benang warna biru muda sebanyak 4 klaster. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya kita buat 2 klaster warna coklat muda dan 1 klaster warna biru muda. Oke, polanya seperti ini. Kita ulangi satu putaran. Baris ke-14 sudah selesai dan hasil jadi motifnya seperti ini. Kalau diperhatikan, baris ke-14 ini polanya sama dengan baris ke-5 yang ada di sini, tapi posisinya yang berbeda. Oke, sekarang kita akan lanjut mengerjakan baris yang ke-15. Kita awali dengan benang yang warna coklat muda di sini. Kita buat satu klaster coklat muda, satu klaster biru muda, dan satu klaster coklat muda lagi. Seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita buat 3 klaster dengan benang warna biru muda. Kita lanjut lagi membuat satu klaster coklat muda, satu klaster biru muda, dan satu klaster coklat muda lagi.
Oke, seperti ini pola untuk baris ke-15, kita ulangi satu putaran. Baris ke-15 sudah selesai dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan mengerjakan baris ke-16. Kita awali dengan benang yang warna coklat muda. Kita buat satu klaster coklat muda dan 2 klaster biru muda. Nah, selanjutnya kita akan buat satu klaster coklat muda dan 2 klaster biru muda. Satu klaster coklat muda dan 2 klaster biru muda. Seperti itu terus satu putaran ya. Baris ke-16 sudah selesai dan hasil jadi motifnya seperti ini. Selanjutnya kita mengerjakan baris ke-17. Di sini kita awali dengan benang yang warna biru muda. Kita buat 1, 2, 3 klaster dengan benang warna biru muda. Selanjutnya kita buat 2 klaster coklat muda, 1 klaster biru muda, dan 2 klaster coklat muda lagi. Kita sudah punya 8 klaster sekarang, dan untuk klaster ke-9 kita buat dengan warna biru muda 1 kali. Oke, kita ulangi pola ini 1 putaran. Baris ke-17 sudah selesai dan hasil jadi motifnya seperti ini. Sekarang kita akan mengerjakan baris ke-18. Kita awali dengan benang warna biru muda. Kita buat 3 klaster. 1, 2, 3. Selanjutnya kita buat 1 klaster coklat muda, 1 klaster biru muda, dan 1 klaster coklat muda lagi. Setelah seperti ini, selanjutnya kita buat di sini 1 klaster coklat muda, 1 klaster biru muda, dan 1 klaster coklat muda lagi. Oke, polanya seperti ini, kita ulangi 1 putaran. Di sini saya sudah menyelesaikan hingga baris ke-18 dan hasil motifnya seperti ini. Selanjutnya kita akan mengerjakan baris ke-19. Baris ke-19 merupakan pengulangan pola dari baris yang pertama, sama motif maupun posisinya. Jadi di sini kita akan awali dulu dengan benang warna coklat muda. Kita buat 1 klaster. Selanjutnya kita buat 2 klaster biru muda. Oke, kita akan ulangi pola ini, 1 klaster coklat muda dan 2 klaster biru muda. Kita ulangi 1 putaran. Di sini saya sudah menyelesaikan motif hingga baris ke-19. Di sini sudah terlihat ya untuk motif lengkapnya seperti ini. Kita tinggal ulangi pola yang sama hingga mencapai tinggi yang kita inginkan. Saya sudah mengerjakan hingga baris ke-37 dan hasil jadi motifnya seperti ini. Selanjutnya kita akan mengerjakan baris ke-38. Baris ke-38 di sini sudah termasuk di bagian atas tas ya. Jadi kita sudah tidak bermain motif, kita full menggunakan benang warna biru muda semua. Kita buat 3 SC increase.
1, 2, 3. Seperti ini. Kita masuk di lubang berikutnya. Kita langsung masukkan hakpen, ambil benang, 2 serat jadi 1. Masuk, ambil 2 serat jadi 1. Kita lanjutkan terus memutar ya. Nah, setelah 1 putaran hasilnya seperti ini. Selanjutnya untuk bagian atas kita tinggal tambahkan tusuk SC keliling tanpa slip stitch. Terus memutar seperti obat nyamuk gitu hingga mencapai tinggi yang kita inginkan. Saya sudah selesai membuat 7 baris SC keliling. Selanjutnya di sini supaya tidak terlihat jaraknya, jarak perbedaan tinggi SC-nya, kita bisa lakukan slip stitch keliling. Nah, ini hasilnya setelah slip stitch keliling. Sekarang kita bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Saya sudah selesai potong dan rapikan sisa benangnya. Tas ini berukuran tingginya mencapai 23 cm. Kalau sudah, kita tinggal tambahkan strapnya. Nah, sahabat rajut, di sini saya sudah tambahkan tali strapnya. Untuk tali strapnya di sini saya membuat dengan tusuk HDC 5 HDC bolak-balik hingga panjang yang diinginkan. Lalu kita beri tepian dengan SC. Nah, untuk mempercantik tas ini, teman-teman juga bisa menambahkan back charm. Kalau sedang dipakai, tas ini tampak seperti ini nih. Oke, sahabat rajut, demikian tadi video tutorial dari kami tentang cara membuat tas dengan motif seperti ini. Semoga video tutorial ini mudah diikuti dan bermanfaat untuk sahabat rajut semua ya. Sampai bertemu lagi di video tutorial kami berikutnya. See you, bye!